Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Biologi Kelautan Ekosistem Mangrove dengan anggota saya sendiri Ashila Ziaul Haq, Denny Prabowo, Mutmainah, Fauzi Palupi, dan Helen Kurniasari dari kelas B akan mempresentasikan materi hari ini. Peran dan manfaat ekosistem mangrove. Mangrove memiliki manfaat dan peranan yang beraneka ragam, baik dari aspek fisik, ekologis, dan ekonomi. Yang pertama ada fungsi fisik. Secara fisik, hutan mangrove mempunyai peranan sebagai pelindung kawasan pesisir dari hempasan angin, arus ombak, dan arus laut, sehingga memungkinkan terjadinya perluasan area hutan mangrove. Di samping itu, perakaran jenis tumbuhan mangrove juga mampu berperan sebagai perangkap sedimen dan sekaligus mengendapkan sedimen, yang berarti pula dapat melindungi ekosistem padang lamun dan terumbu karang dari bahaya pelumpuran, serta dapat memelihara kesuburan sehingga pada akhirnya dapat menciptakan dan memberikan kesuburan bagi perairan kawasan pantai dan sekitarnya. Mangrove berperan penting dalam melindungi pantai dari gelombang, angin, dan badai. Tegakan mangrove dapat melindungi pemukiman, bangunan, dan pertanian dari angin kencang. Secara ekologis, mangrove memiliki fungsi yang sangat penting dalam memainkan peran sebagai mata rantai makanan di suatu perairan, tempat mencari makanan, tempat asuhan, dan tempat pembesaran, tempat pemijahan bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Perlu diketahui bahwa hutan mangrove tidak hanya melengkapi pangan bagi biota akuatik saja, sedangkan fungsi ekonominya itu antara lain penghasil keperluan rumah tangga dan penghasil keperluan industri. Sebagian manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya dengan mengintervensi ekosistem mangrove. Baik, selanjutnya adalah adaptasi biota ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove ini menempati habitat dengan kondisi lingkungan yang dinamis. Nah, yang dimaksudkan dengan dinamis adalah segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, seperti adanya pasang surut atau pada suatu waktu akan terjadi penggenangan, terus pada hari yang lain atau waktu yang lain itu akan terjadi kekeringan. Nah, kondisi tanah juga itu akan terus berubah nih, dari salinitas yang rendah ke salinitas yang tinggi. Nah, yang dimaksud dari salinitas ini sendiri itu adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut di dalam air. Nah, selanjutnya itu adaptasi biota ekosistem mangrove itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada adaptasi terhadap salinitas. Yang kedua itu ada adaptasi terhadap ekosistem rendah. Yang ketiga itu ada adaptasi terhadap tanah yang labil dan pasang surut. Nah, ada adaptasi terhadap salinitas. Nah, ini kan adaptasi vegetasi mangrove terhadap kadar garam yang tinggi, antara lain memiliki sel-sel yang khusus pada daun yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan garam. Nah, ada 3 mekanisme yang dilakukan oleh tumbuhan mangrove untuk bertahan terhadap kelebihan garam tersebut, terhadap kelebihan garam pada lingkungannya. Nah, yang pertama itu ada mensekresi garam atau salt secretors. Nah, contohnya ini pada tanaman mangrove Aeviceras atau Aegialitis. Nah, jenis mangrove ini tuh dapat menyerap air dengan kadar salinitas yang tinggi, kemudian dia bisa mengeluarkan atau mensekresikan garam tersebut keluar dari pohon tersebut. Nah, yang kedua tidak dapat mensekresi garam atau salt excluders. Nah, contohnya ini pada tanaman Rhizopora, Caryopsis, dan Soneratia. Nah, jenis mangrove ini menyerap air dengan menggunakan akarnya, tetapi tidak mengikut sertakan garam dalam proses penyerapan tersebut. Nah, kenapa sih hal ini terjadi? Hal ini tuh terjadi karena mangrove jenis ini tuh memiliki ultravilter di akarnya, sehingga airnya itu dapat diserap dan garam yang dapat dicegah masuk ke dalam jaringan tersebut. Nah, yang ketiga atau yang C itu ada mengakumulasi garam atau accumulators. Nah, sebagai contohnya itu pada tanaman mangrove Xylocarpus dan Osborneo. Nah, mangrove jenis ini tuh dia tuh memiliki mekanisme untuk mengakumulasi garam di dalam jaringannya. Nah,
Jaringan-jaringan yang dapat mengakumulasi cairan garam tersebut terdapat pada akar, kulit, pohon, dan daun yang sudah tua. Nah, daun yang dapat mengakumulasi garam adalah daun yang sukulen yang memiliki jaringan yang banyak mengandung air dan kelebihan garam. Nah, mungkin teman-teman ini udah pada tahu nih kan beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa daun yang jatuh dari pohon itu adalah daun yang dapat menghambat pertumbuhan daun dan pembentukan dari buah tersebut. Nah, yang kedua itu ada adaptasi terhadap oksigen rendah. Nah, mangrove ini memiliki kemampuan untuk mengatasi kondisi pada saat dia kekurangan oksigen. Di mana adaptasi terhadap oksigen rendah ini yaitu si pohon mangrove-nya ini memiliki bentuk akar yang khas seperti contoh pada Avicennia sp, Soneratia sp, dan juga Silocarpus. Nah, yang ketiga itu ada adaptasi terhadap tanah yang labil dan pasang surut. Nah, bentuk adaptasi pada tanaman mangrove terhadap tanah yang labil dan pasang surut itu yaitu dengan membentuk struktur akar yang ekstensif. Nah, bentuk akar yang ekstensif ini selain untuk memperkokoh pohon, akar-akar ini juga dapat berfungsi untuk mengambil nutrien atau mengambil nutrisi dan menahan sedimen. Nah, seperti akar lutut, akar pasang, dan juga akar tunjang. Nah, untuk contohnya sendiri itu sudah saya sebutkan seperti Rhizopora, terus Silocarpus, dan juga lain sebagainya yang sudah telah saya sebutkan tadi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Materi yang selanjutnya adalah status kawasan. Ekosistem mangrove meliputi status kawasan yang terdiri atas persebaran kawasan dan kondisi ekosistem mangrove. Persebaran kawasan ekosistem mangrove di Indonesia. Mangrove tumbuh subur di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah tropis yang mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun. Selain itu, Indonesia banyak memiliki muara-muara sungai yang sangat potensial ditumbuhi mangrove. Mangrove dapat tumbuh dengan baik di rawa-rawa, tanah berlumpur, melempung, berpasir, dan di garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Areal mangrove yang luas di Indonesia terutama terdapat di tempat yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuaranya sungai-sungai besar seperti di pantai timur dan barat Sumatera serta di pantai-pantai di bagian selatan Kalimantan. Kemudian kondisi ekosistem mangrove. Di wilayah dangkalan Sahul atau di bagian timur Indonesia, mangrove yang masih baik terdapat di pantai barat daya Papua, terutama di sekitar Teluk Bintuni. Mangrove di Papua mencapai luas 1,3 sampai 1,8 juta hektar atau sekitar sepertiga dari luas mangrove di Indonesia. Namun, luas hutan mangrove di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Seperti mangrove di pantai utara Jawa, telah banyak rusak atau hilang akibat ditebangi penduduk untuk dikonversi menjadi areal tambak, pemukiman, pertanian, pelabuhan, dan lain sebagainya. Apabila tidak ada usaha untuk mencegah kerusakan, serta tidak ada usaha untuk mengembalikan kondisi hutan mangrove, maka lingkungan pesisir Indonesia akan semakin mengkhawatirkan. Bahkan, perekonomian penduduk pesisir yang bergantung pada ekosistem mangrove juga akan semakin sulit. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat adalah melestarikan mangrove dengan cara menanaman kembali atau rehabilitasi mangrove. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan pada ekosistem mangrove yaitu alat tulis atau spidol yang fungsinya untuk mencatat sampel. Yang kedua ada meteran gulung, fungsinya untuk alat ukur. Yang ketiga ada tali rapia, yaitu membuat trase kuadrat. Yang keempat ada kamera digital untuk dokumentasi. Yang kelima kantong plastik untuk tempat sampel. Lalu ada kertas label yang fungsinya untuk menandai sampel. Ada termometer yang fungsinya untuk alat ukur suhu. Yang terakhir adalah refraktometer
yang fungsinya untuk alat ukur salinitas. Lanjut ke yang selanjutnya, yaitu cara sampling vegetasi mangrove. Pengambilan sampel vegetasi mangrove menggunakan teknik line transect, yaitu teknik pengukuran dan pengamatan yang dilakukan pada sepanjang jalur yang dibuat dengan diberi jarak antara petak ukur dengan langkah-langkah. Yang pertama, membuat satu jalur dengan lebar 10 meter dan panjang 10 meter. Jalur dibuat dengan arah tegak lurus dengan pantai yang mengacu pada kaedah-kaedah yang diutarakan. Selanjutnya yaitu cara sampling vegetasi mangrove. Pengambilan sampel vegetasi mangrove menggunakan teknik line transect, yaitu teknik pengukuran dan pengamatan yang dilakukan pada sepanjang jalur yang dibuat dengan diberi jarak antar petak ukur. Dengan cara membuat satu jalur dengan lebar 10 meter dan panjang 10 meter. Jalur dibuat dengan arah tegak lurus dengan pantai yang mengacu pada kaedah-kaedah yang diutarakan oleh Mueller-Dombosis pada tahun 1974. Lalu yang kedua, pada jalur dibuat petak dengan ukuran 2 x 2 meter untuk semai, 5 x 5 meter untuk pancang, dan 10 x 10 meter untuk pohon. Pada setiap petak, contoh yang telah ditentukan, setiap jenis tumbuhan mangrove yang ada dicatat, demikian pula dengan jumlah individu tiap jenisnya. Lalu yang keempat, apabila belum diketahui nama jenis tumbuhan yang ditemukan, identifikasi dilakukan dengan baku identifikasi mangrove. Lalu, lingkungan perairan menggunakan buku identifikasi dengan menggunakan ranting, daun, buah, dan bunga. Lalu yang terakhir, setiap stasiun ukuran transect kuadrat 10 x 10 meter diukur dengan nilai suhu air, salinitas, dan pH perairan. Selanjutnya yaitu analisis vegetasi hutan mangrove. Analisis vegetasi hutan mangrove dalam kegiatan P3H dilakukan dengan metode kombinasi antara metode jalur dan metode garis berpetak. Dengan panjang jalur minimum adalah 300 meter yang bisa terdiri dari beberapa jalur, tergantung kondisi di lapangan. Dalam metode ini, pohon dilakukan dengan metode jalur dan permudaan dengan metode garis berpetak. Ukuran permudaan yang digunakan dalam kegiatan analisis vegetasi hutan mangrove adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu semai, mulai dari kecambah sampai anakan setinggi kurang lebih 1,5 meter. Lalu yang B anakan, permudaan dengan tinggi 1,5 meter sampai anakan berdiameter 10 cm. Lalu yang terakhir adalah pohon yang berdiameter lebih dari 10 cm. Selanjutnya, ukuran subpetak untuk setiap tingkatan permudaan adalah yang pertama semai dengan transect kuadrat 2 x 2 meter, lalu anakan dengan transect kuadrat 5 x 5 meter, yang terakhir yaitu pohon dengan transect 10 x 10 meter. Baik, materi yang terakhir akan saya lanjutkan mengenai analisis data. Analisis data yang pertama yaitu kerapatan suatu jenis. Kerapatan suatu jenis itu lambangnya adalah K sama dengan NI per A. K itu kerapatan jenis, kalau NI itu jumlah total suatu jenis ke individunya itu, kalau A itu yaitu luas petaknya. Luas petak transect M kuadrat. Baik, yang B itu ada kerapatan relatif suatu jenis. Itu lambangnya ada di samping, yaitu KR itu kerapatan relatif suatu jenis, NI jumlah jenis ke individu, N jumlah total seluruh jenis individu tersebut. Baik, selanjutnya yaitu C. C itu frekuensi. Frekuensi itu lambangnya ada di samping. Kita bisa lihat FI itu frekuensi jenis ke individu, PI itu jumlah plot ditemukannya jenis ke individu, lalu ada P itu jumlah plot pengamatan. Baik, selanjutnya yaitu frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu adalah perbandingan antara frekuensi jenis dan jumlah frekuensi untuk seluruh jenis atau Fs. FRI itu jumlah frekuensi relatif jenis ke individu. Lalu frekuensi jenis ke I itu jumlah frekuensi seluruh jenis. Baik, selanjutnya E yaitu dominansi jenis dan dominansi relatif
jenis dominansi, yaitu lambangnya ada di samping, yaitu DI itu dominansi jenis, BA Basel area atau di mana BA sama dengan PD kuadrat per 4. Lalu A itu adalah luas total area plot atau transect. Yaitu yang selanjutnya adalah F, dominansi relatif jenis, yaitu perbandingan antara jumlah dominansi suatu jenis dengan jumlah dominansi seluruh jenis, yaitu lambangnya ada di samping. DRI itu dominansi relatif jenis ke individu, yaitu DI itu dominansi jenis ke I. D total dominansi untuk seluruh jenis. Yang G itu indeks nilai penting, IN atau INP. Penting menurut metode COX adalah jumlah nilai kerapatan relatif jenis atau KRI, frekuensi relatif jenis FRI, dan dominansi relatif jenis DRI. Atau INP sama dengan KR ditambah FR ditambah DR. Itu atau disebut dengan pohon. INP sama dengan KR ditambah FR sesuai dengan panjang. Keterangannya yaitu INP itu indeks nilai penting, KR kerapatan relatif, FR frekuensi relatif, DR dominansi relatif. Terus adapun nilai penting untuk memberikan suatu gambaran mengenai pengaruh atau peran jenis mangrove dengan ekosistem tersebut. Indeks nilai penting memiliki kasiar antara 0 sampai 3000. Kriterianya yaitu INP 201% itu sampai 300% itu tinggi. Terus kalau INP 101% sampai 200% itu sedang. Kemudian INP 0% sampai 100 itu rendah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.